Penggunaan counter juga dilakukan di lokasi parkir ya atau mall yang sudah besar. Nah, di situ biasa kita lihat pada palang masuk itu akan terlihat apakah tempat parkir tersebut masih kosong atau sudah penuh. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan metode counter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kuliah Teknokrat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah otomasi sistem dengan tema counter pada PLC bersama saya S. Samsugi. Baik, kita langsung masuk ke materi. Counter. Mungkin adik-adik mahasiswa sudah tahu itu apa itu counter. Ya, counter adalah alat untuk menghitung. Ya. Untuk PLC sendiri, instruksi ini untuk menghitung suatu kejadian tertentu. Penggunaan counter ini digunakan untuk meminimalisir kesalahan hitung yang biasa terjadi oleh manusia atau biasa kita sebut human error. Untuk counter sendiri, yang pasti kita sering menjumpai ya untuk menghitung. Misalnya pada saat kita mengantri di bank, khususnya di customer service ya. Di situ kita ketika akan dilayani oleh customer service, kita akan diberikan nomor ya. Nomor ini adalah nomor tunggu di mana nanti kita akan dipanggil sesuai dengan nomor yang telah diberikan. Penggunaan counter juga dilakukan di lokasi parkir ya atau mall yang sudah besar. Nah, di situ biasa kita lihat pada palang masuk itu akan terlihat apakah tempat parkir tersebut masih kosong atau sudah penuh. Nah, ini bisa dilakukan menggunakan metode counter. Kemudian penerapan counter pada industri. Pada dunia industri, counter ini biasa digunakan untuk menghitung barang pada proses pengepakan barang. Ya. Misalnya kita akan menghitung suatu produk ya yang akan dikemas ke dalam sebuah kotak atau kardus ya, jadi situ akan dihitung dalam satu kardus itu ada beberapa barang yang akan masuk atau item yang akan dimasukkan ke dalam kardus tersebut, sehingga kita butuh alat penghitung. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa alat penghitung yang kita gunakan ini untuk meminimalisir kesalahan hitung yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini kita akan menggunakan counter di mana counter ini memiliki alamat. Ya, selain alamat juga ada nilai atau value nanti yang bisa kita masukkan untuk menghitung jumlah yang ditentukan. Ya. Untuk counter di sini kita akan menggunakan perintah yaitu CNT, yaitu kepanjangannya dari kependekannya dari counter. Kemudian nomor counter ini dapat disetting antara 000 sampai dengan 4095. Nilai counter juga dapat diset antara 000 sampai 999. Jadi misalnya di sini kita akan menghitung jumlah item sebanyak 10 item, maka kita akan menggunakan tanda pagar kemudian angka 10. Jadi yang menandakan bahwa item yang akan dihitung maksimal adalah 10. Kemudian di sini kita lihat ada grafik waktu dari sebuah rangkaian ladder diagram. Ya, dapat kita lihat di sebelah kanan gambar adalah diagram ladder. Ya, di situ kita lihat bahwa rangkaian counter itu menggunakan alamat 000 dan nilai atau value yang digunakan adalah 10. Ya, artinya di sini mesin ini akan menghitung jumlah item sebanyak 10 item ya. Jika kita jelaskan menggunakan grafik waktu, dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri. Nah, ini ya. Ada counter input ya. Input ini bisa juga menggunakan sebuah sensor sehingga nanti dia otomatis akan menghitung. Nah, dengan nilai 10 tadi dapat kita lihat di situ ada
uh, kotak ya sebanyak 10 ya. Di situ akan menghitung mundur ya. Jadi dari 10 kemudian akan berkurang menjadi 9, ketika mengenai sensor lagi akan berkurang menjadi 8 dan seterusnya sampai nilai 1 ya. Kemudian di angka 0 itu output akan berhenti ya. Jadi setelah item yang dihitung terpenuhi, maka dia akan memberikan sebuah perintah kepada output di mana output akan berhenti. Kemudian di bagian bawah itu ada tombol reset ya yang digunakan untuk mengembalikan nilai ke keadaan semula ya, kembali ke defaultnya yaitu nilai 10. Dan begitu seterusnya, setelah direset akan dapat menghitung lagi sampai dengan waktu yang ditentukan. Nah, untuk lebih jelas ini dapat kita lihat pada rangkaian counter di mana instruksi counter pada PLC memiliki dua input, yaitu yang pertama ada pulse input ya. Ini bisa menggunakan buah sensor dan lain atau tombol dan lain sebagainya. Fungsinya adalah untuk memberikan masukan pada sensor dalam menghitung item ya. Kemudian input yang kedua ada namanya reset input ya. Reset ini digunakan untuk mengembalikan nilai ke semula sehingga dapat menghitung ulang apabila kondisi sudah terpenuhi ya. Misal di sini kita dalam satu proses akan menghitung sebanyak 10 item. Maka setelah 10 item, counter akan direset agar bisa menghitung kembali. Ya. Jadi kalau tidak direset, maka nilai tidak akan kembali ke semula sehingga tidak dapat menghitung. Ini contoh penerapan ladder diagram dapat kita lihat. Ya, kita menggunakan dua input. Yang pertama pada alamat 000 itu kita beri saja nama sensor. Kemudian pada alamat 0.01 itu kita gunakan sebagai reset. Kemudian pada counter ini kita beri alamat 000 dan nilainya kita beri sebanyak 2 ya. Sehingga nanti ketika kondisi terpenuhi 2 maka akan memerintahkan si output di mana dia ada conveyor, dia akan berhenti. Kemudian setelah direset kita akan dapat lagi menghitung seperti sebelumnya. Baik, terima kasih. Setelah ini kita langsung saja ke praktikum. Dipersilakan kepada adik-adik mahasiswa untuk membuka aplikasi CX Programmer. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan praktikum mengenai conveyor yang ada di PLC ya. Kita langsung saja ke aplikasi. Kita buka CX Programmer ya. Baik, yang pertama kita buka new, kemudian kita beri nama di sini counter. Kemudian jangan lupa kita ubah device tipenya CP1E sesuai dengan yang ada di lab sehingga nanti bisa langsung kita upload. Kemudian tipenya adalah N30 ya. Setelah itu kita klik OK. Ya, OK. Baik, kemudian untuk perangkat pertama atau device yang pertama kita masukkan sebuah inputan ya. Bisa menggunakan normally open ya, kita beri alamat 0.00. Nah, di sini kita beri nama misalnya sensor item ya, untuk memberi identitas ya. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan instruction di sini ya, ada new PLC instruction yang digunakan sebagai counter ya. Kita klik di sini ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa untuk menggunakan counter kita awali perintah dengan CNT ya. Nah, ini ya.
singkatan dari counter. Kemudian alamat, jangan lupa kita beri dulu alamatnya 000. Kemudian kita masukkan nilai item yang akan dihitung. Ya, misalnya di sini kita akan menggunakan 5 ya. Jadi kita akan menghitung sebanyak 5, setelah itu nanti akan kembali lagi ke posisi semula. Kita klik OK, kemudian kita beri nama ya. Misalnya counter 1 ya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Di sini ada perintah counter, kemudian di sini ada alamat, dan sini adalah nilai yang akan dihitung. Selanjutnya di sini kita akan membuat input yang kedua ya tadi, yaitu adalah reset. Kita beri alamat 0.01, kemudian kita enter, kita beri nama reset. Oke. Nah, ini kita geser, kita beri garis ke kanan ya. Atau juga bisa menggunakan tombol CTRL dengan tanda panah ke kanan ya untuk mempercepat ya. Saya klik tombol CTRL dan tanda panah. Nah, ini adalah shortcut untuk mempercepat proses pembuatan ladder diagram. Nah, untuk memberikan perintah ke output ya. Di sini kita akan membuat satu output ya. Ya, untuk men-trigger output agar menyala ataupun mati, maka kita awali di sini menggunakan alamat counter. Jadi counter nanti akan menjadi trigger terhadap si output ya. Kemudian kita untuk memberikan alamatnya cukup kita ketik huruf C ya. Huruf C sebagai perintahnya, kemudian ketik alamat ini 1 2 3 ya. 000 enter. Nah, ini nanti langsung akan sesuai dengan yang ada di sini ya. Kemudian kita akan menggunakan output ya sebagai untuk men-triggernya tadi, bisa kita menggunakan misalnya kita kasih nama conveyor ya. Nah, kita kasih alamat dulu, alamat output ya, jangan lupa diawali dengan angka 100. Kemudian kita beri nama misalnya conveyor. Ya, sudah selesai. Di sini ada output dan ini alamat dari counter sebagai trigger ya. Baik, kita uji ya, kita uji coba di sini. Kita work online ya, kita menggunakan simulator dulu. Ya, untuk counternya kita menggunakan normally close ya, sehingga nanti ketika diaktifkan conveyor langsung menyala ya. Kita klik work online simulator. Kita tunggu ya, sedang proses. Nah, sudah selesai. Kita lihat ya, kondisi pada rangkaian ini adalah ketika mesin dihidupkan, conveyor langsung akan menyala. Kenapa menyala? Karena di sini nanti item yang ada di atas conveyor itu akan langsung bergerak atau berjalan ya. Kemudian setelah item tadi berjalan akan dihitung oleh si sensor ya. Kita coba di sini, kita beri aja nilai 1. Nah, dapat kita lihat di sini akan dihitung mundur ya, menjadi turun menjadi 4 ya. Kita beri nilai 0 ya. Kemudian lewat lagi satu item, kita beli nilai 1 ya, kita kembalikan lagi ke semula.
berkurang menjadi 3, kemudian kita beri nilai 1, dan seterusnya. Sampai nilai menjadi 0. Nah, di sini nilai akan menjadi 0 dan bisa kembali ke nilai 5 setelah kita klik tombol reset ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa tombol reset itu akan digunakan sebagai untuk mengembalikan nilai ke posisi semula. Dan dapat kita lihat juga pada output ya, ketika kondisi sudah terpenuhi menjadi 5, maka conveyor akan berhenti ya. Baik, kita ketik reset. Kita beri nilai 1. Nah, ketika kita beri nilai 1, otomatis conveyor akan aktif kembali dan dapat melakukan penghitungan seperti semula. Baik, ini materi counter pada kesempatan kali ini. Pada praktikum nanti di lab kita akan melakukan beberapa latihan terkait penggunaan counter. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita simpulkan bahwa counter itu biasa digunakan untuk menghitung. Kenapa menggunakan counter? Karena untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh manusia atau yang biasa disebut human error. Terima kasih, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate audio.